orang kan alhamdulillah gitu. Tapi 6 sampai 4 orang. kalau sebenarnya waktu kuliah itu ngambil jurusan apa sih? Kalau saya kuliah arsitek. Arsitek. Iya. Sampai sekarang masih Masih. Masih. Tapi termasuk arsitek murtad. murtad. ini dulu. Ini yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, episode ini adalah episode perdana kami ya, atau perdana saya di acara Ngabacio Ngawangkong Bari Cerita Om Yanen. Tapi hari ini adalah hari yang spesial kayak martabak Bandung yang mansur mantap surantap. Kenapa? Karena saya akan mewawancari seorang sang provokator cinta. Aneh kan? Aneh pasti. Kenapa namanya sang provokator cinta? Dan orang ini juga yang menjadi behind scene-nya Jadiksa, Agung Sud, dan Arif Batas aja. Nah, kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang keseruan atau bincang-bincang candaan kali ini, tapi agak serius ya. Kita sambut dia, Pak Diki Ahmad Jaman. Sehat Pak, sehat. Provokator jangan tadi nah aja Diki Ahmad Jaman. Kan itu mah sebutannya gitu kan ya. Alhamdulillah berkat doa anak Kang Sandi Wacang naon panggilanna. Nah, bebas Oh, Pak. siap. Yang penting mah kelihatannya agak bagus lah. Bang kelihatan penting bagus. Yang penting gitu. bagus, betul. Kelihatan bagus mah tuh bagus aku. Bener. Sehat Mas ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah datang, kalau sudah hadir ke podcast perdana ini. Mudah-mudahan podcast ini membawa berkah buat saya terutama ya Pak. Amin. Nah, saya akan ngasih beberapa pertanyaan ke Bapak yang dari dulu itu menjadi unek-unek saya. Siap. Atau unek-unek yang rekan-rekan. Ayah hadiahna tuh ya. Ayah Pak. Siap. Ini pasti nggak ada asal. Alhamdulillah. Gini Pak. Ya. Sebenarnya Bapak itu orang mana sih gitu? Aslinya itu orang mana sih Asli. sebenarnya? Asli sih sebetulnya tergantung. Kalau di luar Jawa Barat saya dipanggilnya engkoh. Engkau. Ya, panggilnya engkoh. Kalau di beberapa daerah yang masih di luar Jawa Barat saya dipanggilnya udah. 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 Nah, kenapa kok bisa gitu? Kok udah ini orang Jawa Barat atau orang Cina atau orang Padang ini orang Sumatera Barat ini? Itu harusnya nanyanya ke orang yang manggil saya begitu, bukan ke saya gitu. Karena begini kalau dilihat dari ikatnya itu kan melambangkan orang Sunda gitu. Ya, saya pejabat. Apa itu Ya. pejabat? Pemuda asal Jawa Barat. Gokil. Pemuda asal Jawa Barat. Nah, Tapi dulu juga sempat jadi pejabat juga. Kak, pejabat apa tuh? Pengangguran asal Jawa Barat. Dulu waktu kuliah, saya kuliah kebetulan di Jawa Tengah di Semarang, saya pejabat juga. Begitu masuk kuliah saya pejabat juga. Apa tuh artinya? Pelajar asal Jawa Barat. Ay, mantap. Ini ternyata begini ya kalau ngobrol Tetap dengan. jadi pejabat. Nah, tapi waktu itu aslinya orang mana sih sebenarnya? Asli saya dari Jampang, tepatnya di Kota Intan, Sagaran. Sagaranten, Bapak, Sukabumi berarti ya? Sukabumi. Bapak ibu asli Sukabumi. Cuma kalau kakek itu dari Banten, kalau nenek dari Cirebon. Waduh, palingan Jawara gitu ya. Jawara. Antara Jampang dan Banten. Lahir gitu. tapi bapak ibu lahir di Jampang. Di Jampang. Oh, semua berlahir ya. Kepada keturunan orang-orang Banten lah gitu ya. Kemudian Pak, kan sebenarnya basic Bapak itu di mana? Kalau lihat dari rekam jejak Bapak gitu ya, Ya. bukan rekam jejak digital gitu. Iya. Bapak itu kadang-kadang jadi tukang gambar, Ya. kadang-kadang jadi tukang tulis, Ya. kadang-kadang oke jadi karena seni rupa-rupa lah gitu. Ya. Jadi sebenarnya Bapak teh background naon si awal lah gitu. Awalnya, awalnya mas saya backgroundnya sebetulnya tuh tukang nyuci mobil. Suka ngisi mobil. Nyuci mobil. Jadi dulu waktu SMP, saya tuh di rumah punya tempat cucian kendaraan. Iya. Nah, saya jadi kasirnya gitu. Karena itu punya orang tua. Nah, kasir kan cuma ngelamun mobil, sementara banyak orang yang minta dicuciin. Ya udah saya terjun langsung jadi tukang cuci. Kemudian saya jadi tukang cuci. Bahkan saya dari kelas 1 SMA sampai 3 SMA ada 6 orang yang jajannya setiap hari saya bayarin. Hasil nyuci mobil. Hasil nyuci. Sampai Karena sekarang waktu masih itu ada? tahun 90 lah ya. Ya. Penghasilan saya udah 25.000 rupiah per Waktu hari. itu ya, gede berarti waktu itu ya. Ya makanya bisa jajanin 6 orang kan alhamdulillah gitu. Tapi 6 sampai 4 orang. kalau sebenarnya waktu kuliah itu ngambil jurusan apa sih? Kalau saya kuliah arsitek. Arsitek. Iya. Sampai sekarang masih. 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 Tapi termasuk arsitek murtad.
ini dulu. Ini yang sebenarnya arsitek murtad saya kurang paham juga ya. Ya itu karena murtad sudah keluar dari dunia arsitekturnya gitu. Oh jadi sudah Kadang-kadang murtad gitu. Kadang-kadang gitu ya. Tapi kan sekarang lagi ada proyek tuh Pak. Masih Cilengsi kan ya. Ya mau ya. Supaya alfian bisa gitu. Amin. Nah kemudian Pak kan Bapak juga seorang penulis. Bahkan saya sempat baca beberapa, bahkan punya bukunya Pak yang Panadisme Sang tuh. Panadisme Sang itu kan isinya itu tentang cerita-cerita waktu SMA. Ya. Di sana itu tertulis nama sang provokator cinta. Ya. Sebenarnya apa sih sang provokator cinta itu Pak? Karena kan begini ya, kalau yang disebut dengan provokator itu kan jahat lah Pak. Ya. Kurang baik Ya. kelakuan anak gitu. Ya. Nah, Bapak itu apa sih sebenarnya? Apakah itu jahat gitu Pak? Bisa jadi mungkin. Penjahat cinta. Aduh, penjahat cinta. Ya sih sebetulnya gini, itu kan merek dagang aja, pertama supaya gampang dikenal, gampang diingat. Tapi juga nggak cuma sekedar merek, harus ada visi misi yang bla bla bla, yang poya visi misi poya. Jadi tetap harus ada. Jadi maksudnya gini, kenapa saya menggunakan provokator? Kan di Indonesia itu kan lebih banyak motivator yang terkenal. Cuma kalau motivator itu saya lihat motivator orangnya yang terkenal, tapi produknya tidak. Nah sementara provokator orangnya nggak ada yang terkenal. Coba sebutkan siapa provokator hebat di Indonesia? Ya nyumput Pak Sionan. Nah, tapi kan produknya, hasil karyanya provokator kan ada. Iya. Jadi saya ingin yang dikedepankan oleh saya itu hasil karya yang saya provokasi gitu. Tapi yang baik-baiknya. Baik lah pastinya, makanya provokatornya cinta kan. Iya. Itu yang baik. Nah, makanya saya sekarang sedang memprovokasi Jadiksa, Agung Sud, Arif dan yang lainnya itu untuk ke depan, jadi saya di belakang gitu. Jadi nanti yang populer itu jangan sayanya, tapi Kang Sandinya dan teman-teman yang lainnya gitu. Siap. Jadi Bapak itu memprovokasi orang ke arah yang lebih positif lah. Betul. Supaya menjadi berkah gitu Pak. Amin. Nah kemudian Pak, kan sekarang nih Bapak terjun ke dalam dunia perbisnisan per-YouTubean. Per-YouTubean Bapak kan salah satu founder dan CEO-nya Tipisang nih. Amin. Tipisang itu sebenarnya arahnya kemana sih Pak sebenarnya Tipisang itu? Tipisang tuh arahnya tetap kayak ke TV nasional nanti ke depannya ya. Cuma kan kita lihat bisnis sekarang kan tidak begitu. Lagi apalagi di masa pandemi ini bisnis kreativitas itu kan muncul. Ya sudah orang jadi YouTube walaupun saya ada terlambat nggak ada masalah. Tidak ada kata terlambat. Berarti kalau misalkan divisi Pisang itu komplit apa aja bisa masuk. Talent apa aja kedepannya ya pasti tidak semua lah, tapi kedepannya kita kiblatnya kan TV nasional. TV nasional isinya apa aja sih, ya udah itu nanti akan kita bikin gitu. Di TV Pisang tersebut. Di Pisang tadi. Oh gitu. Berarti sekarang sudah ada beberapa talent yang masuk dalam Pisang ya, ada 3 ya berarti ya. Nanti sekarang cuma memang masih spesialisasi dan saya juga ingin memajukan daerah saya, jadi orang-orang yang punya talenta dari daerah Jampang dulu. Oh, dari daerah Jampang, daerah betul. Tempat asal Bapak lah gitu. Sementara 3 lah, musik, kuliner, sama tempat wisata. Musik, sementara itu. Kuliner dan tempat wisata, berarti ekspor semua ya? Ya, itu ekspor kuliner daerah. Kedepannya kan mungkin nanti bisa jadi si Panadisme Sang tuh dibikin miniseri yang main Jadiksa kan bisa. Wah, ya. Betul, keren. Nih Dulur, jadi kalau misalkan kalian punya talent yang talentnya itu kalau kata sang promotor cinta itu saya masih ingat Tegar ya Pak, apa Tegar Pak? Tegar belum ke era. Nah kalian jadi salah satu bisa masuk ke TV Sang gitu ya. Jadi untuk kalian jangan pas semangat karena ada Tegar. Kalau kalian punya Tegar, kalian boleh menghubungi sang promotor cinta ya. Nah kemudian Pak, untuk selanjutnya, untuk kedepannya harapan TV Pisang itu apa sih sebenarnya? Ya gini, sebaik-baik manusia kan adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Ya saya berharap TV Pisang juga bermanfaat untuk yang lain. Udah itu aja lah. Amin. Simpel tapi berat ya. Nah, Pak, pesan dan kesannya lah untuk dulu di rumah agar hidupnya itu berguna bagi orang lain, berguna keluarganya, terutama untuk dirinya dulu lah. Apa Pak? Pertama mungkin gini, sekarang kan waktunya online semua ya. Nah sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya zaman kaum rebahan.
Nah sebetulnya kuncinya mau maju itu satu, perubahan bukan rebahan. Bukan rebahan. Perubahan bukan perebahan. Oh, jadi jangan banyak rebah berarti ya. Jangan yang banyak Harus banyak gerak. Harus supaya banyak banyak gerak. perubahan. Iya betul. Nah, tetapi saya tadi kan kelewat Pak. Yang saya tertarik itu adalah buku yang judulnya Mantap. Ya, Pakai sarung tinju kan Pak? Ya. 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 Bukan petinju. bukan. Maksudnya mantap itu dengan sarung tinju apa Pak? Nyambung. Sebetulnya kalau mau nyambungnya di mana ya harus baca bukunya. Ya. Tapi buku itu kan udah saya ciptakan lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Betul. Satu buku yang lalu saya juga udah nggak pegang sama sekali itunya apa namanya bukunya. Tapi intinya gini, mantap itu adalah kepanjangan dari meraih angan dan tujuan dengan pasti. Tapi yang paling hebat itu Kenapa sarung tinju? Nah, kenapa sarung tinju? Karena itu saya ada kata tentang Mike Tyson. Mike Tyson. Jadi kalau kita ingin maju lah, ingin sukses lah, kuncinya cuma Mike Tyson. Oh, kenapa tuh? Apa Pak Mike itu apa? Memahami identitas, keinginan, ekspresikan. Jadi Anda harus tahu dulu keinginan saya apa, lalu ekspresikan. Nah, bagaimana cara ekspresinya Tyson? Target, yakin, semangat, olah, nikmati. Udah itu aja. Mantap, Dur. Ini itu ilmu ya, ilmu. Kemudian waktu itu Bapak dapat rekor muri kan Pak? Iya. Dengan buku itu kan? Yang Oh, dapat- mereka mulai beda lagi, itu gembok cinta. Oh, gembok. Gembok itu Udah masih- urusannya udah kesan provokator cinta itu. Kalau yang tadi kan masih yang mantap itu saya belum spesialisasi ke cinta. Oh, belum. Yang buku kedua termasuk dapat rekor muri itu udah itu maksudnya gembok cinta itu sebuah monumen ya atau monumen. tulisan. Saya bikin monumen ya kayak di luar lah, gantungin gembok gitu ya. Cuma kalau di luar kan media penggantungannya pagar apa gitu. Kalau saya bikinkan bener-bener bentuk gembok tingginya hampir 13 meter, tinggi gede. Jadi didesain persis seperti gembok seperti apa, tapi nanti di gembok itu kita bisa cantumin gembok-gembok kecil gitu. Wih, hebat. Ini. Tapi karena ini ya, karena waktu itu belum Instagram belum ada, apa yang pokoknya yang selfie belum ini, jadi yang nggak jalan lah. Itu proyek gagal saya lah, saya bilang gagal. Proyek saya gagal, tapi hidup saya nggak gagal gitu. Gak apa-apa boleh gagal, tapi hidup saya nggak boleh gagal. Gitu. Pernikahan saya pernah gagal, tapi nikah saya tidak gagal kan. Iya, liar. Hidup saya gagal, apa yang saya lakukan banyak gagal, tapi hidup saya tidak gagal. Termasuk saya pernikahan pernah gagal, tapi nikah saya nggak gagal. Dengan yang sekarang maksudnya. Sekarang. Oh, berarti nikah lagi, gitu udah nikah lagi. Nah, dulu, jadi itu sebenarnya perbincangan saya itu cuman pendek ya. Tadinya pengen panjang, cuma ada kegiatan yang lain. Jadi mohon maaf apabila misalkan ada hal-hal yang kurang baik. Tapi begini Pak, Ya. ini nih, coba Pak satu kalimat atau satu kata atau satu apapun lah untuk rekan atau dulu di rumah untuk penyemangat hidup lah. Penyemangat sebetulnya banyak sekali. Tapi sebetulnya paling paten itu bikin sendiri. Bikin sendiri. Saya lebih banyak bikin kalimat-kalimat yang saya bikin sendiri. Makanya orang kok baru denger ya gitu ya. Karena memang saya bikin sendiri. Jadi kalau saya bilang apa agak susah, tapi saya akan kasih tahu satu aja yang biasa. Yang menjadi kalimat favorit saya itu gini. Jangan lakukan sesuatu agar menjadi yang dicintai, tapi jadikan yang dicintai menjadi sesuatu. Nah, itu Pak liar kan? Liar pasti saya liar ya. Nah, itu kawan-kawan dulu ya. Pak terima kasih Siap, sudah Pak. mengisi podcast saya yang pertama. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Ya, amin. Bermanfaat bagi diri saya sendiri. Amin. Mudah-mudahan acara hari ini kita lancar. Siap. Amin. Terima kasih dulur. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan apabila konten ini bermanfaat bagi kalian. Manfaat tidak manfaat bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.